Saatnya melakukan pemeliharaan pesawat. Halo semuanya, saya Morris Fu, teknisi pesawat. Teman-teman yang sering memperbaiki pesawat pasti tahu. Melihat situasi ini, itu pasti apunya bermasalah. Sedang mengisi daya pesawat dengan unit daya darat, gerobak listrik. Tugas perawatan kita hari ini adalah memperbaiki PUA. Dengan teknik sentuhan ajaib saya dapat memastikan bahwa sistem olinya mengalami masalah. Bisa jadi filter oli tersumbat, atau saklar tekanan mengumpulkan informasi yang salah. Ini menyebabkan sistem mengira ada masalah dengan apu, sehingga memaksa penghentian mesin. Ini untuk melindungi. Langsung menuju ke bagian belakang pesawat, mendekati bodi apu. Pertama, mari kita periksa penampilannya. Apakah ada yang tidak biasa secara keseluruhan? Dua benda ini dalam gambar adalah rumah filter oli apu. Elemen filter oli dipasang di dalam rumah ini. Di sampingnya terdapat dua komponen hitam. Salah satunya adalah motor starter. Salah satunya adalah generator. Setelah diperiksa secara visual keseluruhan, tidak ditemukan kebocoran oli dan kerusakan batas kecepatan. Temuan terbesar adalah jaring filter pada intake udara apu ini. Ada seekor lebah kecil terjebak di atasnya. Begitu disentuh, langsung hancur. Namun, ini bukan penyebab kerusakannya. Mari kita lihat area yang harus kita ganti. Di dekat kedua benda ini adalah rumah filter oli. Dipasang di atas bodi apu, oli mesin motorku. Kemudian terhubung dengan rumah filter oli ini. Itulah saklar tekanan. Lanjut ke bawah. Saklar terhubung dengan sebuah konektor listrik. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Kombinasi yang sama ada dua. Dasarnya sama saja. Langkah pertama adalah melepas kedua konektor listrik. Dan tandai sesuai dengan itu konektor listrik yang sudah dilepas. Periksa pin dan lubang pin. Apakah ada keanehan? Yang berwarna emas ini tidak ada masalah. Ambil tutup pelindung konektor. Tutup semua ujung terbuka. Kemudian saatnya melepas rumah filter oli kita. Di antara kedua rumah filter oli, ada sebuah skring panjang. Membuat mereka saling menahan. Untuk mencegah terlepas, langsung pakai alat untuk melepasnya. Melepas skring juga ada triknya. Bukan tinggal dicapit saja. Anda harus berusaha untuk melepasnya dengan utuh. Gunakan kunci pas 8/3. Atau soket panjang. Masukkan di bagian rumah filter oli ini. Putar berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkannya. Maka Anda dapat dengan mudah menggerakkan rumahnya. Setelah longgar dan bisa diputar dengan tangan, Anda perlu melepasnya dengan tangan. Anda dapat melihat posisi yang dilepas. Ada sebuah cincin hitam. Itulah silnya. Jika ini rusak, maka akan mengalir banyak oli. Sesuatu yang baru saja dilepas ini harus tetap dijaga. Di dalamnya ada banyak oli. Cari wadah untuk menampungnya sampai bersih. Jujur saja, agak mewah. Warna cairan oli ini jernih. Dan buat tanda yang sesuai. Semuanya diganti saat sudah gelap. Barang ini masih memiliki sifat korosif tertentu. Sarung tangan kakak besar itu sudah hancur karena korosi. Akhirnya kami melihat filter oli kami terletak di dalam rumah filter ini. Mengeluarkannya dengan tangan kosong. Periksa apakah ada kotoran di jaring filter ini. Gunakan tang lancip untuk celah yang terlalu sempit. Coba buka dan lihat. Jika tidak ada kotoran, semuanya baik-baik saja. Jika ada kotoran, harus dibawa untuk mengidentifikasi bahan apa itu. Melalui perbedaan bahan, kita bisa menentukan dari bagian mana kotoran itu berasal. Jelas bahwa filter oli ini tidak ada masalah. Mari kita periksa lagi sambungan filter oli ini. Keadaan normal. Tidak ada penyumbatan. Tidak ada masalah. Mari kita lanjutkan untuk membuka filter oli yang lain. Yang ini tidak seberuntung itu. Begitu terlepas, semua oli mengalir keluar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perlindungan diri. Warnanya tetap bening. Setelah diperiksa, filter oli ini dan sambungannya juga tidak ada masalah. Karena rumah filter oli ini sudah dilepas. Bukankah kita perlu mengganti saklar tekanan ini? Kita bisa langsung menyambungkan komponen inti ini. Membuka saklar ini juga cukup mudah. Setelah dua pembuka terjepit, putar berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkannya dan akan terlepas. Sekarang curiga kemungkinan ini adalah benda kecil ini yang rusak. Posisi sensornya sudah sangat tua. Mari kita langsung ganti dengan yang baru. Keluarkan komponen inti dan bandingkan dengan yang lama. Periksa apakah kondisinya normal. Pin di ujung konektor listrik dalam kondisi normal. Ujungnya bersih tanpa kontaminasi. Kemudian periksa juga rumah ini. Internalnya bersih tanpa kotoran. Ulirnya rapi tanpa aus. Sesuai permintaan panduan. Pasang o-ring untuk saklar tekanan. Periksa apakah o-ring dalam kondisi normal. Ada cukup oli pelumas. Kini dapat memasang komponen inti di rumah ini. Setelah mengencangkannya dengan tangan, gunakan dua kunci untuk mengencangkan peralatan. Ganti saklar tekanan di rumah yang lainnya. Prosedurnya sama. Hanya saja lihat kondisi saklar tekanan ini. Seharusnya lebih baik dari yang tadi. Untuk jaga-jaga, kita tetap ganti yang baru. Kedua saklar tekanan sudah selesai diganti. Mari kita mulai mengganti o-ring di rumah ini. Setelah o-ring baru terpasang, periksa apakah dalam keadaan normal. Dan ambil foto sebagai dokumentasi. Setelah semua o-ring diganti, kita hanya perlu memeriksa filter oli kita. Ambil filter oli baru kita. Periksa secara visual apakah kondisi filter oli baru normal.
Apakah ada kotoran asing di saringan? Apakah o-ring sudah terpasang? Dan pastikan pemasangannya sudah sempurna. Periksa semua o-ring pada filter oli apakah terpasang dengan benar. Masukkan jumlah pelumas baru yang tepat ke dalam elemen filter oli. Rendam sebelumnya. Periksa dan pastikan tidak ada masalah. Maka bisa langsung dipasang ke dalam rumah filter oli. Demi kemudahan operasi. Jika diizinkan, pasang sekering dari kedua saklar tekanan sebelumnya. Agar instalasi selanjutnya lebih mudah. Penggantian filter oli telah selesai. Kini kita mulai pasang kembali kedua rumah ini. Pasang alat penyangga. Kemudian pasang kembali sekring panjang yang baru saja dipasang. Buat pelindung pemotong. Periksa ketat dan longgar dengan tepat. Arah pengencangan sudah benar. Kemudian lepaskan tutup merah kita. Periksa lagi status konektor listrik pin, semuanya normal. Langsung pasang setelah dipotong. Gabungkan lagi secara berdua. Konektor terpasang dengan benar. Seluruh pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya, silakan sambut catatan santai kami. Semprotkan di tempat penghubung antara rumah filter oli dan apu, yaitu tempat yang paling mudah terjadi kebocoran oli. Setelah penyemprotan selesai, ini adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Masuk ke dalam kokpit, kembalikan saklar toggle, siapkan untuk menyalakan apu. Sentuhan ajaib, saudara-saudara. Setelah beroperasi normal selama 5 menit, matikan mesin dan biarkan dingin sejenak. Tidak ditemukan kebocoran. Namun oli ini berkurang. Harus ditambahkan 1 kaleng. Sampai pada posisi -2, kita selesai dengan sempurna.